Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Saudara, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, mari sama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau selalu menjaga, memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Bapa, pagi ini kami datang kepadamu, kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan berbicara kepada setiap kami. Beri kami hikmat, beri kami pengertian Tuhan, buat kami menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka ada Tuhan. Curahkan damai sejahtera sukacita-Mu melimpah dalam hati mereka. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Saudara, mari kita buka 2 Samuel 16 ayat 12. Firman Tuhan tertulis demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saya ulangi saudara, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, ayat yang baru saja kita baca adalah perkataan Daud kepada Abisai dan pegawai-pegawainya, saudara. Kalau kita baca di 2 Samuel 16 ayat 5-14, pada waktu itu saudaraku, Daud beserta pegawai-pegawainya ada di Bahurim, dan di sana ada seorang dari keluarga Saul yang bernama Simei bin Gera. Dan orang yang bernama Simei ini saudara, dia mendekati Raja Daud ketika Daud ada di Bahurim dan terus menerus mengutuki Daud. Bahkan Alkitab mencatat di 2 Samuel 16 ayat 6, Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri dan kanannya. Saudara, melihat akan hal itu, tentulah para tentara dan pahlawan Daud yang beserta Daud pada waktu itu mau membela raja mereka, saudara. Abisai, salah satu dari mereka, berkata di ayat yang ke-9, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Namun luar biasanya saudara, Daud berkata kepada Abisai dan pegawai-pegawainya, biarkanlah dia atau biarkan Simei itu mengutuk. Dan Daud berkata di ayat yang kita baca pagi ini, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saudara, dalam hidup ini saudara, setiap kita bisa saja mengalami situasi yang tidak menyenangkan akibat sikap atau perilaku buruk orang-orang di sekitar kita. Entah itu perlakuan rekan sekerja kita, di kantor kita saudara, tidak menyenangkan kita, perbuatan mereka atau perkataan mereka menjengkelkan kita. Atau sikap tetangga kita yang tidak begitu bersahabat saudaraku, menjelekkan kita di belakang saudara, atau fitnah maupun gosip-gosip tidak benar tentang diri kita dimanapun mungkin di pelayanan kita saudaraku. Kita bisa saja menghadapi semuanya itu. Daripada kita terus-menerus memikirkan atau memasukkan ke dalam hati kita perkataan-perkataan orang lain yang menyakiti hati kita saudara, sehingga membuat susah diri kita sendiri, lebih baik kita berdiam diri saudaraku. Berdiam diri adalah tindakan yang paling susah saudara. Kenapa saya katakan paling susah?
Karena bayangkan saudara, ketika orang menjelekkan kita, ketika orang membicarakan yang tidak benar tentang kita, ketika orang menggosip kita, memfitnah kita, tentu kita akan susah untuk berdiam diri. Kita mau counter attack, kita mau serang balik saudara. Namun perhatikan Daud dari ayat renungan kita pagi ini, ketika Simei mengutuk-ngutuki dia. Bahkan pahlawan Daud, tentara Daud berkata, biarkan aku memenggal kepalanya. Daud tidak izinkan, biarkan dia mengutuki aku, kata Daud. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saudara, Daud mengerti sekali saudara, bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang melihat, yang memperhatikan umatnya, yang memperhatikan dirinya saudaraku. Haleluya. Saudaraku, berdiam diri bukanlah berarti kita tidak melakukan apa-apa saudara. Justru kita tetap fokus melakukan kegiatan-kegiatan kita lebih fokus dari sebelumnya. Berdiam diri saudara bukan berarti kita tidak berdoa. Justru hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berdoa, menyerahkan semua masalah, semua hal yang membuat kita kecewa, yang menyakiti hati kita, yang mengganggu kita, kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Percayalah saudaraku, Tuhan adalah Tuhan yang melihat. Tuhan adalah Tuhan yang tidak tidur saudara. Dia mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Walaupun orang merencanakan yang jahat kepada kita, Tuhan mampu mendatangkan yang baik bagi kita. Berdiam diri saudara bukan berarti kita kalah. Tuhan melihat dan Tuhan bisa bekerja dengan ajaib dalam kehidupan setiap orang. Termasuk orang yang tidak menyenangkan bagi kita, termasuk orang yang menyakiti kita saudara. Tuhan bisa bekerja dengan ajaib dalam hidup kita dan dalam hidup mereka. Haleluya. Memang tidak mudah saudaraku, namun tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memimpin, menuntun kita saudara, membuat kita menangkap apa yang menjadi mau dan kehendaknya dalam kehidupan kita hari-hari ini, dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kami percaya setiap kami anak-anak-Mu, orang-orang yang telah Engkau tebus, kami ini berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami ini milik kepunyaan-Mu Bapa. Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna. Bapa, pagi ini kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami belajar berdiam Tuhan. Ketika orang-orang memaki-maki, ketika orang-orang menjelekkan bahkan memfitnah kami, untuk kami belajar berdiam. Kami tentu tidak mampu tanpa Engkau. Kami perlu Engkau. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Tolonglah kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka ada Tuhan. Anugerahkan damai sejahtera, anugerahkan sukacita melimpah dalam hati mereka Tuhan. Bekerja dengan ajaib dalam hidup mereka Roh Kudus. Diberkatilah setiap area hidup mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup mereka melalui kehidupan mereka Tuhan. Diberkatilah kesehatan mereka Tuhan. Anugerahkan kesehatan yang baik bagi mereka yang sakit. Tuhan alirkan kesembuhan daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamahlah tubuh yang sakit ya Tuhan.
Jamahlah tubuh yang sakit. Anak-anak-Mu menerima kesembuhan yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan baru Tuhan alirkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah juga Tuhan, yaitu rumah tangga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Bagi single parent, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi keluarga-keluarga yang merindukan momongan anak, Tuhan buat sukacita. Tuhan, biarlah sukacita mereka penuh. Mereka menerima apa yang mereka rindukan daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi doa, kerinduan anak-anak-Mu hari-hari ini, Engkau tahu Tuhan, dan Engkau sanggup memberikan yang terbaik bagi mereka. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tudungi kami dengan darah-Mu, pagari kami dengan anugerah-Mu seperti perisai. Biarlah anugerah kebaikan-kebaikan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna ada atas hidup kami, mengikuti kehidupan kami dimanapun kami ada dan kemanapun kami pergi. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa, saudara. Ingat saudaraku, Tuhan kita tidaklah Tuhan yang tidur. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat kita, saudara. Ketika orang merancangkan yang jahat kepada kita, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ketika orang memaki-maki, mengutuk kita, menggosip, bahkan memfitnah kita, saudaraku, memang kita akan tergoda, saudara, untuk counter attack. Kita menyerang balik, kita membalas. Namun Tuhan mau kita berdiam. Diam saja, saudaraku. Memang tidak mudah, namun bersama Tuhan mungkin, saudara. Serahkan kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan, miliki iman, percaya Tuhan sanggup bekerja dengan ajaib, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, bahkan dalam hidup orang yang telah menyakiti hati kita. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas, jalani hari ini dengan semangat, dengan antusias. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.